terus terang sebagai orang tua kami merasa bersyukur, bangga terhadap pencapaian Zora. Memang apa yang dilakukan dia untuk belajar di bidang akademis tentunya harus ekstra ya, maksudnya nggak semudah kalau teman-teman yang tanpa menggunakan alat bantu dengar. Ya alhamdulillah Zora punya semangat, masih mau belajar dengan lebih ekstra gitu, lebih mungkin agak sedikit usaha lebih keras dibanding teman-temannya. Kalau teman-temannya karena di sekolah dia juga sekolah umum, jadi ya dia juga harus bersaing dan mengikuti pembelajaran itu sama seperti teman-temannya, kan tidak ada pengecualian juga. Jadi ya dengan apa yang dia hasil pencapaian sekarang, tentunya sebagai orang tua saya ya cukup bangga dan penuh syukur. Semoga Zora bisa lebih semangat lagi gitu. Ya awal-awal memang daring pengalaman pertama ya buat Zora, buat kami. Tapi keuntungannya karena daring jadi kami bisa memantau sejauh mana Zora mampu mengikuti pembelajaran di kelas. Ya memang ada upaya-upaya itu ekstra yang buat Zora. Jadi dia biasanya memang harus di tempat yang sepi, kemudian ditambah speaker, biasanya seperti itu. Dan Zora kalau ada kesulitan terhadap instruksi mungkin yang kurang jelas, biasanya dia langsung tanya lewat chattingnya itu dia manfaatkan betul, kira-kira dia kurang jelasnya di mana atau itu. Jadi itu yang sejauh ini dia lakukan kalau dia menemukan kendala dalam pembelajaran di kelas. Dan beberapa kali temannya juga sih kadang-kadang membantu ketika ada pertanyaan yang mungkin Zora kurang jelas, teman-temannya yang lain kok alhamdulillah membantu gitu. Terus gurunya juga aware, dia merasa juga mungkin kadang-kadang signal juga nggak stabil di sananya, kurang on off gitu. Gurunya pun juga membantu dengan chat di kolom komentar itu. Jadi itu yang dimanfaatkan Zora untuk memaksimalkan pembelajaran daring. Alhamdulillah Zora itu diberi kesempatan untuk implan di usia 2,5 tahun. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun yang lalu ya anak kami dioperasi cochlear implant. Yang pasti sih dengan adanya alat ini proses belajar mendengarnya dia jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu menggunakan alat yang bukan cochlear implant. Jadi secara teknis itu yang bisa membantu dia lebih banyak. Memang ini bukan satu-satunya yang mempengaruhi. Kalau menurut kami sebagai orang tua, yang berpengaruh besar adalah 3 kondisi. Yang pertama pasti kondisi alatnya, yang kedua kondisi ilmu pengetahuannya dalam artian terapinya, pembelajarannya, dan yang ketiga kondisi keluarga, lingkungan. Suka tidak suka, keluarga dan lingkungan harus sangat berperan untuk mendukung kondisi ini. Karena kebutuhannya dia ya proses mulai dari awal dulu belajar mendengar 10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini dia bisa seperti ini dalam hal berkomunikasi khususnya. Itu menurut kami sih 3 hal itu sangat satu paket, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa berdiri sendiri hanya orang tuanya sajakah yang maksimal, lingkungan keluarganya tidak, hanya dibelikan alat sajakah dan seterusnya. Itu rasanya juga tidak bisa terlepas dari masing-masing kondisinya. Jadi harus ada sinergi yang cukup baik antara ketiga hal itu menurut saya. Perasaannya senang, enak, sudah itu aja. Bangga sih Bu.
harapannya Zora tetap semangat, Betul. tetap mau belajar apa saja, nggak cepat putus asa, terus rajin ibadahnya itu. Yang penting itu mau terus belajar.